Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kami. Kami ingin belajar mendengar suara-Mu yang lembut. Seringkali Tuhan, kami terlalu sibuk dengan pikiran kami sendiri, sampai kami lupa memberi ruang bagi-Mu untuk berbicara. Biarlah hari ini kami memilih datang dengan hati yang terbuka dan siap dibentuk. Jika ada hal di dalam diri kami yang perlu diperbaiki Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk menerimanya. Dan jika Engkau menunjukkan arah yang baru, beri kami keberanian untuk melangkah dan percaya bahwa Engkau berjalan bersama kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang Allah lakukan terlebih dahulu? Mensyaratkan ketaatan bagi bangsa Israel dulu, baru Ia membebaskannya dari tanah Mesir ke Kanaan? Atau sebaliknya? Yang justru terjadi, Tuhan membebaskan Israel terlebih dahulu, bahkan ketika bangsa itu menghiraukannya. Dalam ayat yang ke-8, sebagai jawaban atas pernyataan Tuhan di ayat ke-6 dan ke-7. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Hal ini menunjukkan ketaatan bukan sebuah syarat dalam relasi kita dengan Tuhan, melainkan sebagai respons atas anugerahnya. Seringkali kita memahami secara teori saja, bahwa dengan disebut sebagai anugerah, maka tidak ada syarat. Akan tetapi dalam praktek hidup beragama, kita sering tanpa sadar memutar balik teologi ini menjadi kebalikannya lagi. Segalanya kembali disyaratkan. Ketika sering tanpa sadar kepada orang lain maupun ke diri sendiri, kemudian mensyaratkan berbagai hal ganti kasih dan perkenaan Tuhan. Hati kita kembali ke mode agamawi yang transaksional. Kita coba membeli kasih, berkat dan perkenanan Tuhan melalui ketaatan dan perbuatan baik kita. Dengarkan sendiri kata-kata kita yang tanpa sadar juga menanamkannya pada anak kita. Semisalnya, ayo nyanyi puji Tuhan lebih semangat, ayo jadi anak yang baik, biar Tuhan makin sayang sama kamu. Saudara-saudara, kita pelayanan lebih keras, berpikir supaya Tuhan makin sayang. Kita takut tidak diberkati. Semua ini pemikiran yang salah. Mari kita awasi perkataan dan pemikiran kita yang justru malah berlawanan dengan Injil. Tuhan tidak bisa makin sayang lagi karena Tuhan lewat kematiannya sudah maksimal mengasihi kita. Hentikan relasi yang transaksional. Kita taat karena kita dikasihi, bukan taat supaya kita dikasihi. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. Ampuni kami Tuhan jika kami tanpa sadar, kami menjadikan hubungan denganmu seperti transaksi, seolah kami harus melakukan sesuatu agar layak menerima kasih-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan agar kami taat, bukan karena kami takut atau ingin diberkati, tetapi karena kami sungguh mengasihi Engkau dan menghargai anugerah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan yang tulus dan yang sederhana setiap harinya. Kami boleh menjaga perkataan kami, pikiran kami, dan tindakan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami Tuhan bahwa kami ini sudah dikasihi, sehingga kami pun dimampukan untuk mengasihi dan melakukan yang baik. Pimpin langkah kami Tuhan, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih,
Jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.